Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiani Kaulina Rifayanti, nomor induk mahasiswa 2007016109, kelas 1C Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sosial emosional pada masa dewasa tengah dengan dosen pengampu Ibu Hajah Siti Hikmah SPD MSI. Masa dewasa tengah. Menurut Harlock pada tahun 1996, usia 52 tahun berada dalam rentang perkembangan masa dewasa tengah, yaitu antara usia 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa tengah mencakup waktu yang lama dalam rentang hidup. Pada masa dewasa tengah, individu melakukan penyesuaian diri sehingga mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Kebanyakan orang telah mampu menentukan masalah-masalah mereka dengan cukup baik sehingga menjadi cukup stabil dan matang secara emosinya. Menurut Erikson, usia dewasa tengah merupakan masa kritis di mana baik generativitas dan stagnasi akan dominan. Pada masa usia tengah, orang akan menjadi lebih sukses atau bisa juga sebaliknya. Mereka akan berhenti dan tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Lalu di sini ada perkembangan sosial emosional pada masa dewasa tengah. Di antaranya yang pertama, cinta dan pernikahan. Beberapa pernikahan yang sulit dan penuh hambatan selama masa dewasa awal menjadi lebih baik dan mengalami penyesuaian selama masa dewasa tengah. Meskipun telah mengalami kehidupan yang penuh gejolak, mereka akhirnya menemukan landasan yang kuat dan solid untuk melekatkan dan memperkokoh hubungannya. Ketertarikan fisik, percintaan, dan nafsu menjadi lebih penting pada masa dewasa awal. Sedangkan pada masa dewasa tengah, rasa aman, kesetiaan, dan daya tarik emosional antara satu dengan yang lain menjadi lebih utama. Yang kedua ada pernikahan dan perceraian. Perceraian pada masa dewasa tengah memiliki resiko yang lebih sedikit dan tidak begitu intens dibanding pada masa dewasa awal. Dan jika perceraian terjadi pun, mereka sudah memiliki pemikiran yang lebih logis dan dapat memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menyederhanakan hidupnya. Contohnya, dengan menjual rumah karena tidak lagi membutuhkan rumah yang besar. Anak-anak mereka pun juga sudah dewasa dan sudah mampu menghadapi perceraian orang tuanya secara lebih efektif. Yang ketiga ada hubungan anak dan orang tua. Sepanjang masa dewasa pertengahan, orang tua terus memberikan lebih banyak bantuan untuk anak daripada sebelumnya. Khususnya ketika si anak belum menikah atau tengah menghadapi kesulitan seperti perceraian atau pengangguran. Yang keempat ada sindrom sarang kosong. Sindrom sarang kosong merupakan sebuah peristiwa penting dalam keluarga apabila anak-anak yang beranjak dewasa mulai meninggalkan rumah menuju pada kedewasaan. Sindrom sarang kosong ini menyatakan bahwa kepuasan pernikahan akan menurun karena anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. Selanjutnya ada pengisian waktu luang. Individu pada masa dewasa tengah perlu menyiapkan diri untuk masa pensiun, baik secara keuangan maupun psikologis. Membangun dan memenuhi aktivitas-aktivitas luang merupakan bagian yang penting untuk persiapan masa pensiun, sehingga peralihan ke masa usia lanjut tidak begitu menekan individu yang dapat menyebabkan cemas. Dan yang terakhir, ada perkembangan karir. Dalam pekerjaan pada usia dewasa tengah akan berada dalam keterbatasan karir serta perencanaan pensiun.
Dalam hal tantangan dan perubahan karir, usia dewasa tengah harus menghadapi globalisasi seperti kemajuan teknologi, pengecilan organisasi, dan pensiun dini. Pada masa ini, pekerjaan dapat menjadi tekanan atau dapat juga menjadi motivasi diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.